Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah kita masih bisa berjumpa untuk sama-sama mempelajari kitab tauhid, ya, alladzi huwa haqqullah 'alal abid. Yang pada malam ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-48, yaitu bab tentang man hazala bi syai'in fihi zikrullah awil qur'ani awil rasul. Yaitu bab tentang memperolok-olok sesuatu yang di dalamnya ada penyebutan nama Allah atau Al-Qur'an, ya, ayat-ayatnya, dan rasul-rasulnya atau utusannya. Jadi bab yang membahas tentang orang yang memperolok-olok Allah, Al-Qur'an atau Rasul. Itu yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. A'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Termasuk tentu saja juga hukum-hukum syara', ya. Hukum memperolok-olok hukum syariat itu juga termasuk, ya, yang akan dibahas pada tema kita malam ini, ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada satu dalil disebutkan di dalam bab ini, ya, yaitu dari surah At-Taubah ayat 65 dan 66, ya. Walaupun di kitab barangkali hanya disebut ayat 65, tapi sebenarnya kaitannya sangat kuat dengan ayat ke-66-nya. Itu nanti dalil pokok, ya, tentang hukum memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya atau Rasulnya. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, di sini di dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid karya saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menerangkan dulu, kata beliau, bahwa memperolok-olok, ya, baik bermain-main, ya, tidak bersungguh-sungguh, ya. Jadi hazala itu memang artinya adalah, ya, syakhira wastahza'a wara'ahu la'iban laisa jiddan, gitu. Jadi memperolok-olok dengan hanya sekedar main-main, gitu, ya, tidak bersungguh-sungguh. Nah, jadi barang siapa yang memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah, termasuk memperolok-olok utusan Allah, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fahuwa kafirun. Nah, karena Bapak sekalian, ya, orang yang memperolok-olok itu berarti dia telah, ya, meniadakan keimanan, dan ini sangat besar, ya. Bagaimana mungkin seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul, lalu menjadikan Allah, Al-Quran, dan Rasul sebagai bahan olok-olok? Itu sesuatu yang tidak mungkin.
Karena apa? Fal mu'minu bisyai' la budda an yu'azzimahu wa ayyakuna fi qalbihi min ta'zimihi ma yaliku bih. Karena orang yang mengimani sesuatu, dia harus mengagungkan sesuatu yang diimani itu. Dan dalam hatinya harus ada pengagungan terhadap apa yang diimani, tentu sesuai ma yaliku bih. Ma yaliku bihi, sesuai dengan kadarnya tentu saja. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang mukmin ngaku beriman lah, kok memperolok-olok Allah, menjadikan Allah sebagai bahan candaan, hukum-hukum Allah diolok-olok, ayat-ayatnya, utusan-utusannya kok dijadikan bahan candaan, diolok-olok. Nah, itu kafir dia. Karena dia berarti di dalam hatinya tidak ada sikap mengagungkan kepada apa yang dia imani itu. Padahal seharusnya begitulah seorang mukmin. Maksudnya harus mengagungkan. Lalu yang kedua, kekufuran itu, kata saya Ibnu Al-Utsaimin, kufrani kata beliau. Ada dua. Kekufuran itu ada dua, kufrani. Jadi al-kufru kufrani. Ada kufru i'radin, ada kufru mu'aradah. I'rad mu'aradah. I'rad itu kekufuran yang berpaling dari yang hak. Itu namanya kufru i'rad, dan itulah orang kafir pada umumnya ya. Jadi orang-orang yang dia saat ini tidak beragama Islam, bukan seorang muslim, maka itu masuk kategori yang pertama ini, kufru i'rad. Karena mereka didakwahi, diseru untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah ya. Beriman kepada semua kitab-kitab Allah, mereka enggak mau berpaling. Mereka hanya mau mengimani kitab agama mereka saja. Al-Quran mereka tidak mau mengimani. Seandainya mau, tentu mereka akan masuk Islam. Maka setiap orang yang saat ini bertahan pada agama senagama Islam, itu masuk kategori kufru i'rad. Kufru i'radin. Dia kafir karena berpaling dia dari apa yang seharusnya diikuti ya, dari kebenaran yang harusnya diikuti. Sementara yang kedua adalah kufru mu'aradah. Nah, kufru mu'aradah. Kufru mu'aradah ini adalah kekufuran yang dia menentang gitu ya. Mu'aradah. Dia mengaku dirinya beriman, tapi yang ada adalah pertentangan pada dirinya. Maka siapa saja orang yang memperolok-olok ajaran agamanya, memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasul, ini masuk kategori fahuwa kafirun kufru mu'aradah. Kafirun kufru mu'aradah. Dia kafir dalam arti kufru mu'aradah. Menentang dia tadi. Dan ini kata saya Ibnu Utsaimin, fahuwa a'dhamu mimman yasjudu li sanamin. Ini kekufurannya lebih besar daripada orang yang kufur karena dia menyembah patung. Orang yang menyembah patung kafir jelas. Tapi orang yang dia ngaku beriman menyembah Allah, tapi kemudian dia memperolok-olok Allah. Nah ini maka lebih besar kekufurannya. Bahkan dikatakan fahuwa a'zam mimman yasjudu li sanamin. Ya. Faqat li sanamin faqat. Dia lebih besar kekufurannya dibanding orang yang hanya sekedar sujud kepada patung tadinya. Nah, maka Bapak Ibu, ini masalah sangat penting diperhatikan. Saat berbahaya jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang bisa menjerebabkan kita kepada kekufuran dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekalian. Contohnya di sini banyak. Contoh orang memperolok-olok sholat. Ya. Meskipun itu sholat sunnah gitu. Ada kan dulu viral lewat medsos ya. Ada orang sholat kalau nggak salah nggak pada pakai baju gitu ya. Pernah ya? Dulu pernah ada viral ya, anak-anak muda gitu ya. Sholat ya sambil nggak bener lah, joget-joget gitu. Kalau nggak salah nggak pakai baju itu mereka ya. Itu kan namanya istihza'an bi al-ahkam asy-syar'iyyah. Mereka memperolok-olok hukum syariat.
yaitu kewajiban sholat. Sholat mereka jadikan sebagai candaan. Nah itu orang kafar. Kafar kufru mu'aradah. Telah berbuat kafir, bahkan dia menjadi kafir karena dengan dalam konteks kufru mu'aradah tadi. Begitu juga ya zakat atau puasa atau haji, kalau dijadikan bahan olok-olok, maka fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Dia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Termasuk memperolok-olok ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah atau syariah. Kalau tadi kan syariah ya. Kauniyah itu misalnya disebutkan musim panas gitu ya. Ketika ada terasa panas fi ayyami syita, asyita itu musim panas. Nah, maka syafaha ya. Au qala, atau sama ini panas. Dia bilang ini suatu kebodohan nih, kok panas sekali gitu ya. Dia menjadikan panas ini sebagai olok-olok. Di musim panas tuh dia jadikan panas itu ini suatu yang bodoh gitu, kok panas. Atau sebaliknya di musim dingin gitu, fi ayyami swaib, dia juga komentar dengan komentar yang mengandung makna olok-olok gitu ya. Maka fahadza kufrun mukhrijun anil millah. Ini orang yang memperolok-olok ayat kauniyah, dia bisa menjadi kafir dan dia keluar dari agama. Dan tadi kufru mu'aradah. Maka hati-hati dengan lisan kita, perkataan kita, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, lalu hukum orang yang memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasul, memperolok ayat-ayat Allah, apakah diterima taubatnya? Jadi Ibnu Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid, beliau membahas tentang hukum bagi orang yang memperolok-olok, menjadikan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya sebagai bahan olok-olok. Diterima nggak taubatnya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, al-qaulul awwal annaha la tuqbalu. Tidak diterima taubatnya. Inilah dia pandangan yang masyhur indal Hanabilah. Dalam mazhab al-Hanabilah, bal yuqtalu kafiran, bahkan dia dibunuh. Dihukum bunuh dalam keadaan kafir. Tidak diterima taubatnya. Nah, maka hati-hati. Wala yusalli alaihi wala yud'a lahu birrahmati, wala yusalli alaihi wala yud'a lahu birrahmah. Dia tidak disolatkan, tidak boleh didoakan supaya mendapatkan rahmat Allah atau mendapatkan ampunan Allah. Wa yudfanu fi mahallin ba'idin an kuburil muslimin. Dia harus dikubur jauh dari area kuburan kaum muslimin. Karena dia sudah kafir. Karena menggabungkan kuburan ya, di satu area, kuburan orang mukmin dan orang kafir itu nggak boleh. Tapi di kita gimana? Ada nggak? Para ulama kan nggak boleh itu. Tidak boleh. Bisa dibaca dalam kitab Ahkamul Janais karya Syekh Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani rahimahullah. Dalil-dalil sebutkan di sana. Jadi nggak boleh Bapak Ibu. Tapi banyak kaum muslimin meremehkan ini ya, betul nggak? Banyak, benar nggak? Yang banyak menganggap enteng masalah ini. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Di makam-makam pemakaman umum campur atau tidak? Harusnya dipisah. Ya setidaknya minimal dibatasi lah. Gitu. Nah ini ya. Tadi silakan baca kitab Ahkamul Janais karya Syekh Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani. Ya, hafizahullah ala. Itu satu. Jadi dia kalau ada orang kok mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayatnya, mengolok-olok Rasul, dibunuh dan dihukum mati maksudnya. Dihukum mati dan dia statusnya kafir. Jelas ya? Tidak disolatkan, tidak didoakan supaya mendapat rahmat Allah atau ampunan Allah dan dikubur di tempat yang jauh dari kuburan kaum muslimin. Bahkan walau qol, bahkan meskipun ada orang bilang innahu taba au annahu akhta'a, dia sudah taubat atau dia tadi waktu itu keliru gitu, nggak sengaja.
Nah, walaupun begitu, kenapa? Karena mereka ini ya annahum yaqulun inna hadhihi ar-riddah amruha azim wa kabir la tanfa'u fiha at-taubah. Nah, karena ini dia sudah murtad gitu. Ini perkara besar dan tidak ada manfaatnya bertaubat dari ucapan yang isinya mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Nah, ini bisa lihat. Sementara yang kedua, wa qala ba'du ahli ilm innaha tuqbalu. Sesungguhnya taubat dia diterima. Idza alimna sidqa taubatihi ilallahi azza wajal. Kalau kita tahu persis dia itu betul-betul taubat gitu. Betul dia taubat wa aqarra ala nafsihi bil khata, dia mengaku, iya betul saya salah. Saya mohon maaf, saya taubatan nasuha. Dia ngomong begitu. Nah, lalu dia mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala, nah maka ini diterima taubatnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surah Az-Zumar ayat 53. Nah, di mana Allah berfirman kepada Rasul, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang berlebih-lebihan kepada diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Itu. Oleh karenanya berdasarkan ayat ini diterima taubatnya. Dulu kan orang kafir banyak yang man yasubbunallaha azza wajal. Wa ma adzalika tuqbalu taubatuhum. Sebelum orang-orang kafir dulu, para sahabat sebelum masuk Islam banyak orang kafir. Banyak. Bahkan hampir seluruh sahabat kafir. Iya kan? Sebelum masuk Islam. Ya. Bahkan bencinya luar biasa kepada Rasul. Nah, mereka mencela Allah dan lain sebagainya, tetapi ketika mereka taubat diterima taubatnya. Tuqbalu taubatuhum. Wa hadza sahih. Nah, ini yang benar ya. Hadza huwa sahih kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Yang benar ya ini, diterima taubatnya. Illa ansaba ar-rasul. Nah, kecuali kalau dia mencela Rasul. Nah, kata saya Al-Utsaimin, kalau mencela Allah dan mencela Rasul beda. Kalau mencela Allah, dia taubat, terima taubatnya. Karena tadi jelas surah Az-Zumar ayat 53. Tapi kalau dia mencela Rasulullah SAW, diterima taubatnya. Di sini katakan taubatnya diterima. Tuqbalu taubatuhu, tapi wajibu qatluh. Tapi wajib dibunuh, wajib dihukum mati. Kata saya Al-Utsaimin, wajibu qatluhu. Bi khilafi man saballaha. Beda dengan orang yang mencela Allah ya, memperolok-olok Allah. Allah memperolok Allah diterima, tapi mengolok-olok Rasul nggak diterima. Diterima, tapi tetap yajibu qatluhu. Nah, kalau memperolok-olok Allah, tuqbalu taubatuhu wala yuqtal. Diterima taubatnya dan tidak dihukum mati. Oh, berarti hak Rasul lebih tinggi dong daripada hak Allah? Bukan. Lah. Ya. Bukan berarti li'anna haqqallahi duna haqqi Rasul, bukan. Bukan karena haknya Allah di bawah haknya Rasul, bukan. Tetapi karena Allah tadi memberitakan dalam surah Az-Zumar bahwa Allah itu ya akhbarana bi afwihi an haqqihi idza tabal abdu ilaih. Allah ngasih tahu bahwa Allah memaafkan dia ya, ketika dia itu tadi mencela ya, atau mencederai haknya Allah Ta'ala, jika si hamba itu bertaubat kepadanya, maka bi annallaha ta'ala yaghfiru az-dzunuba jami'an. Allah akan ampuni semua dosa. Tapi yang mengolok-olok Rasul itu beda. Ini dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid ya. Kenapa? Fa innahu yata'allaqu bihi amrani. Karena ini kaitannya dengan dua perkara. Yang pertama, amrun syar'i. Ini masalah syariat. Apa maksudnya? Satu, karena yang diolok-olok dia adalah utusan Allah Ta'ala. Satu itu ya. Wa min hajal wajah, dari sisi ini tuqbalu taubatuhu idza taba. Ya, ada orang mengolok-olok utusan Allah, lalu dia taubat, diterima taubatnya. Dari sisi ini dia diterima. Tadi kan karena ayat 53 itu. Tapi yang kedua ada amrun saksi. Ini perkara yang sifatnya
ya individual ya, saksi, individu Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, amrun saksi. Ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Karena Rasul itu utusan Allah. Oleh karenanya dari sisi ini yajibu qatluhu lihaqihi sallallahu alaihi wasallam, dia wajib dihukum mati karena berkaitan dengan hak individu Nabi Muhammad SAW. Wa yuqtalu ba'da taubatihi ala annahu muslim. Ya. Diterima taubatnya, tapi dia dihukum mati setelah bertaubat dan derajatnya dia tetap sebagai seorang muslim. Maka ketika dia dihukum mati, fa idza qutila ghassalnahu kaffannahu wa shallaina alaihi wa dafannahu ma'al muslimin. Kalau dia udah mati, orang yang memperolok-olok Rasul ini taubat, terima taubatnya tapi tetap dihukum mati, tapi nanti dia tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur bersama kaum muslimin. Ini adalah pandangan wahadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan beliau menulis kitab penting yang berjudul As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Itu kitab ini masyhur ya. Jadi di situ dibahas tentang hukum orang-orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tadi terima taubat tapi tetap dihukum mati. Karena dia telah meremehkan haknya Rasul. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Lah, kalau ada orang bertanya, bukankah dulu ketika Rasul dicaci maki, dihina, diterima taubatnya, bahkan dibebaskan? Betul. Ya. Hadza sahih. Tapi hadza fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Rasul masih hidup. Wa amma ba'da mautihi, dan adapun setelah Rasul wafat, kita nggak tahu kan Rasul memaafkan atau tidak. Kalau Allah jelas menerangkan. Nah, itu sebabnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi, ya, orang yang menghina Rasul, mencela Rasul, mencaci maki Rasul ketika Rasul sudah wafat, kalau dia taubat, terima taubatnya, tapi dia tetap dihukum mati, ya, dihukum mati. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Itu ya keterangan muqaddimah dari saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian Bapak Ibu, nah, sekarang baru kita masuk pada pembahasan inti bab ini ya. Pada bab ini saya Muhammad bin Abdul Wahhab mengutip surah At-Taubah ayat 65 dan ayat 66 sebenarnya, yaitu kalau dibaca utuh lebih terang lagi. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66 yang di situ ada ininya Bapak sekalian. Ada asbabun nuzulnya. Jadi saya bacakan dulu ya asbabun nuzulnya sebelum tadi ayat. Jadi surah At-Taubah ayat 65 dan 66 itu ada sebabnya ketika ayat itu turun. Dulu pada saat perang Tabuk ada seseorang, dia bilang begini, ya, ma ra'ayna misla qurra'ina haula. Kami tidak pernah melihat ya seperti para qurra, itu maksudnya Rasul dan para sahabat, para ulama ya. Qurra. Tidaklah kami melihat ya orang-orang seperti para ulama kita ini. Tidak ada. Mereka itu apa? Arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajbanu indal liqa. 3 tuh. Jadi orang ini menganggap Rasul dan para sahabat itu orang yang lebih senang makan, ya, membuncitkan perutnya gitu. Jadi tidak ada tokoh-tokoh yang lebih buncit perutnya, wala akdzabu alsunan, dan lebih bohong perkataannya, lisannya, wala ajbanu indal liqa, dan lebih pengecut ketika ketemu dengan musuh, ya, kecuali tokoh-tokoh kita ini, yakni Rasulullah wa ashabuhu al-qurra. Itu dihina Rasulullah.
Waktu itu ada sahabat namanya Auf bin Malik, langsung menegur orang tersebut, kadzabta, bohong kamu. Lakinnaka munafik, bahkan kamu ini orang munafik. Kamu kok berani bilang Rasul itu sukanya makan, memperbuncit perut, kalau ngomong bohong, dan kalau ketemu musuh pengecut. Ini penghinaan bukan? Oh, penghinaan jelas, berat ini. Ya. Walaupun kita temukan di zaman sekarang lebih sadis lagi, penghinaan di media sosial kan, di akun Facebook dan lain-lain itu. Aduh. Itu kalau kita kembali ke hukum ini, terapkan hukum syariat, tadi jelas hukumannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kamu munafik, saya akan kasih tahu Rasul SAW. Saya akan kasih tahu Rasul SAW. Karena sudah Isya, kita stop dulu ya. Nah, udah waktu Isya ini? Ya, monggo. Petugas muadzin silakan. Bapak Ibu, ya kita sudah sampai di waktu Isya. Jadi kami lanjut sedikit ya. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah akhirnya Auf bin Malik itu menegur mereka, kadzabta walakinnaka munafik la ukhbiranna Rasulullah SAW. Kamu dusta, munafik kamu. Nah, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Al-Jauzi, di sana diterangkan nama-nama orang-orang itu siapa. Jadi ada 3 nama. Ya. Satu namanya Jadda bin Qais, yang kedua Wadi'ah ibnu Khuzam, dan Al-Jahir ibnu Khamir. Al-Jahir ibnu Khamir. Mereka ini ngobrol-ngobrol gitu. Lalu mengatakan kalimat tadi. Tidaklah kami melihat di antara tokoh-tokoh kami ini, ya, mereka tokoh-tokoh kami ini ada orang-orang yang tadi argobu butunan, senang makan terus sampai ya buncit perutnya, wa akzabu al-sunan, paling dusta omongannya, wa ajbanu indal liqa. Mereka ini pengecut, paling pengecut ketika ketemu dengan musuh. Nah, si Al-Jahir bin Khamir, dia nggak ngomong. Cuma dia ketawa-ketawa gitu ya. Nah, itu ikut tertawa juga. Jadi kalau ada orang ngobrol, mengolok-olok Allah, Rasul, atau ayat-ayatnya, lalu kita hadir di situ, kita ikut ketawa-ketiwi, walaupun nggak ngomong, bahaya juga itu. Jadi hati-hati, walaupun cuma ikut ketawa gitu. Nah, jadi 3 orang itu, maka ditegur oleh Auf bin Malik, saya akan sampaikan ini kepada Rasul. Akhirnya pergilah Auf bin Malik untuk menghadap ke Rasul, menyampaikan apa yang beliau dengar. Tapi saat Auf bin Malik sampai ke Nabi, ternyata Al-Quran sudah turun duluan. Surah At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Udah turun duluan. Jadi Rasul sudah tahu. Lalu, ya, datanglah orang yang tadi memperolok-olok Nabi. Kalau di dalam tafsir Ibnu Al-Jauzi diterangkan, itu ada yang ketiga itu, Al-Jahir ibnu Khamir itu yang datang. Nah, sekalian. Lalu ketika dia datang, Rasul sudah beranjak mau pergi, waraqibana qatahu. Udah naik di atas unta. Lalu dia ya memohon kepada Rasul, dia mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nakhud wa natahaddatsu hadisar rakbi naqta'u bihi an-tariq, katanya. Jadi sesungguhnya kami itu cuma bercanda aja, bersenda gurau. Enggak sungguh-sungguh. Ya ibarat ngobrol lah, orang ngobrol sedang dalam safar untuk menghilangkan penat gitu. Kami hanya ngobrol-ngobrol saja. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Bahkan Abdullah bin Umar menggambarkan, ya, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ini orang itu yang mengolok-olok Rasul itu, dia sampai memegang ya ikat pelananya Rasul SAW, ya tali untuk mengikat pelananya Rasul SAW, ya. Kemudian wa innal hijarata tangkubu rijlai. Sampai kakinya itu terseret ya, tersandung batu-batu yang dilewati oleh untanya Rasul SAW. Jadi dia mau minta maaf lah sama Rasul. Pegangannya Rasul, kami itu cuman bersenda gurau, main-main saja, hanya sekedar ngobrol saja. Ya mungkin nggak ada maksud menghina dan seterusnya. Nah, tapi Rasul, ya, ketika si orang itu bilang, innama kunna nakhudu wa nal'ab.
Lalu apa jawaban Rasul? Fayaqulu lahu Rasulullah SAW. Rasul menjawab dia dengan mengutip ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 65. Nah, jadi Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, la yaqulunna, mereka pasti berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini cuma bersenda gurau, main-main saja gitu. Nah, lalu Allah bilang, qul, katakan Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olok? Lalu, pada ayat berikutnya penting, ayat 66-nya. Allah bilang apa? La ta'tadhiru. Janganlah kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Itu dalilnya. Jadi orang yang memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya, Rasul itu kafir hukumnya. Dia telah kafir. Karena jelas, qad kafartum ba'da imanikum. Nah, itu. Innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kami maafkan sebagian dari mereka itu, tadi ada Al-Jahir bin Khamir, ya, karena dia hanya ikut tertawa saja, dia taubat, dimaafkan. Tapi kami akan azab sebagian yang lain. Nah, karena ya, mereka ya tadi mengolok-olok betul. Si siapa tadi? Jad bin Qais dan Wadi'ah bin Khuzam, ya. Itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini. Dan Rasul tidak wa ma yaltafitu ilaih. Ya, Rasul tidak nengok sama si orang itu, ya, yang minta maaf kepada Nabi SAW. Wa ma yaziduhu alaih. Ya, tidak menambahkan apa-apa kecuali mengutip firman Allah Ta'ala itu tadi. Nah, itulah dia Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya. Bagaimana nasib orang yang berani ya mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Termasuk syariatnya. Terakhir nih, ya. Jadi jangan sampai ada orang menjadikan syariat itu bahan olok-olok. Contoh jenggot. Nah, jenggot ini kan sunnah apa bukan ini? Min sunnati Rasulillah SAW. Bahkan Rasul nyuruh kita untuk pelihara jenggot. Lah kok ada orang ketika mendekat Idul Adha bilang, wah ini ada satu nih yang siap-siap nih. Ya, jadi menganggap orang berjenggot itu seperti kambing misalnya. Apalagi nyebutnya kayak saya begini, ya, yang sedikit misalnya. Wah ini siap-siap nih, ini satu lagi nih siap-siap untuk dikurbankan kan. Dia mengolok-olok karena jenggot seseorang. Nah itu bagian dari syariat, itu bahaya. Ya. Atau ada orang wanita bercadar, lewat. Lalu dia bilang, wah ninja nih, ninja. Itu kan. Apalagi kalau dituduh, wah ini teroris, ya. Itu kan, ada nggak? Dulu kan ada film pendek itu. Itu bahaya sekali orang seperti itu, ya. Karena ummahatul mukminin kulluhunna munaqqabat. Semua istri-istri Rasul itu berniqab. Lah kok dianggap itu sebagai teroris? Wah, itu penghinaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Sementara ini dulu, ya, tentang beberapa kesimpulannya nanti insya Allah kita bahas di pekan yang akan datang. Ini mohon maaf waktunya sudah habis ini, ya, Pak Heri, ya. Iqomah, ya. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan ditulis dulu, ya. Nanti di pekan yang akan datang insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf tidak ada waktu untuk tanya jawab, ya. Tapi semoga bisa dipahami. Kalau enggak nanti silakan ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.